Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Satu minggu tanpa buah-buahan segar, rasanya memang sangat membagongkan. One Piece Chapter 1029 secara resmi akan rilis pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober. Namun versi ara-aranya akan rilis di hari Kamis, tanggal 21 Oktober. Dan sub-ilernya akan dienceritkan oleh opa-opa Korea pada hari Selasanya. Perang Wano Kuni semakin dahsyat dengan kedatangan kapal pemerintah dunia pada One Piece Chapter 1028 lalu. Selain itu, ketiga CP0 yang saat ini sudah berada di Onigashima sudah mulai bergerak dengan perintah untuk menangkap Nico Robin. Kedatangan pihak pemerintah dunia mungkin adalah satu dari beberapa kejutan yang telah dipersiapkan oleh Oda Sensei. Mengingat dia pernah berkata jika perang Wano akan jauh lebih dahsyat dari perang Marineford. Bahkan perang Marineford akan terlihat sangat unyu-unyu. Namun apakah kedatangan mereka ke Wano akan berjalan dengan mulus? Saat ini kapal pemerintah dunia telah berada di pintu masuk air terjun Wano Kuni. Dan hal itu menjadi tantangan mereka yang pertama untuk dapat masuk ke wilayah Wano Kuni. Tantangan sebenarnya dari agen-agen pemerintah dunia bukanlah air terjun tersebut, akan tetapi anak-anak dari Sang Yonko Overbohai, Big Mom. Pada One Piece Chapter 981, mereka gagal menaiki air terjun untuk yang kedua kalinya akibat ulah dari Marco the Puyuh. Dan dengan kehendak Oda Sensei hanya Perolin Superman Sugus yang mampu menaiki air terjun tersebut berkat kemampuan buah iblisnya dan mampu sampai ke Onigashima. Sedangkan anak-anak Big Mom yang lain dibuat AFK dan hingga One Piece Chapter 1028 rilis, batang mereka semua belum dimunculkan kembali oleh Oda. Pasti ada udang di balik bakwan saat Oda tak kunjung memunculkan mereka. Ternyata Oda mempersiapkan anak-anak dari Big Mom untuk melawan para agen pemerintah dunia. Sebagai seekor bajak laut, sudah sewajarnya mereka tak memiliki hubungan baik dengan pemerintah dunia, karena sejatinya angkatan laut pun berada di bawah kendali pemerintah dunia. Selain kemunculan kembali dari anak-anak Big Mom, One Piece Chapter 1029 nanti akan kembali melanjutkan pertarungan yang terjadi di Onigashima. Masih ada 3 pertarungan sengit yang melibatkan bajak laut topi jerami di Onigashima, yaitu Luffy melawan Kaido, Zoro melawan King, dan Sanji melawan Queen. Dimana pada One Piece Chapter 1028 lalu, kita diperlihatkan mengenai awakening dari kekuatan Germo 69 yang ada di dalam tubuh Sanji. Dari ketiga pertarungan tersebut, yang akan dituntaskan terlebih dahulu sudah pasti pertarungan antara Sanji melawan Queen. Karena sudah menjadi kodrat dari Oda Sensei jika pertarungan Sanji selesai terlebih dahulu dibandingkan dengan Zoro dan Luffy sejak One Piece dirilis. Contohnya saja pada arc Alabasta saat dia melawan Mr. Two, dan seperti pada arc Enies Lobby saat dia melawan Jabura. Pada One Piece Chapter 1028, Sanji sempat berpikir keras bagaimana cara dia dapat melukai Queen. Karena memang ketahanan tubuh seekor dinosaurus benar-benar sangat tangguh. Bahkan serangan ceker Sanji yang berbalut dengan api plus armamen daki pun tak mampu melukai Queen. Sampai akhirnya Sanji mendapatkan plot armor dari Oda, di mana membuat tubuh Sanji yang tadinya kertas, sekarang malah menjadi keras. Bahkan sabetan golok dari Queen tak mampu memberikan efek apa-apa padanya, dan malah hancur berkeping-keping saat berbenturan dengan tubuh Sanji. Apakah dengan tubuhnya saat ini Sanji sudah mampu memberikan damage pada Queen? Karena dari awal pertarungan mereka, Queen baru satu kali menahan serangan Sanji menggunakan armamen daki, dan saat itu terjadi, tubuh Queen tak bergeming sama sekali. Sepertinya Sanji memang harus menggunakan Kongguan Red Suit miliknya untuk mendapatkan pertambahan damage. Coba bayangkan, bagaimana jadinya jika tubuh Sanji yang sudah keras ditambah dengan Kongguan Red Suit yang memiliki bahan yang tak kalah keras, kemudian Sanji melapisi tendangannya dengan api serta armamen daki. Mungkin kombinasi serangan tersebut baru akan bisa menembus badan Cyborg Queen yang dilapisi dengan kulit keras khas dinosaurus plus armamen daki. Selain pertarungan dari kru bajak laut topi jerami, masih terdapat beberapa pertarungan yang tidak kalah penting. Yang pertama, Killer yang saat ini masih bertarung melawan Basil Hawkins, sang dukun beranak. Kemudian Kid dan Law melawan Big Mom, serta pertarungan antara Diaz Drake melawan Apo yang sampai saat ini masih belum diperlihatkan kembali oleh Oda Sensei. Sepertinya pada One Piece Chapter 1029 mendatang akan diperlihatkan sedikit pertarungan antara Kid dan Law melawan Big Mom. Semua nakama O-Player pasti masih banyak yang kebingungan mengenai bagaimana cara untuk Kid dan Law dapat mengalahkan Big Mom. Pasalnya Sang Yonko Overbohai tersebut masih memiliki kulit yang mulus tanpa adanya goresan sedikit pun pada tubuhnya. Satu-satunya cara untuk mengalahkannya yaitu Kid harus membangkitkan Advance Housoko Haki-nya. Namun hal itu tetap saja seperti dipaksakan, karena Kid yang pelongo-pelongo masalah haki
nantinya bisa langsung menguasai Advance Hosoku Haki. Kita tunggu saja bagaimana Oda memberikan kejutan kepada kita semua. Nah, perlu diingat jika arc Wano Kuni mengadaptasi pementasan Kabuki di Jepang yang biasanya memiliki 5 babak, di mana saat ini arc Wano Kuni masih berada pada babak ketiga dan entah kapan akan memasuki babak keempat. Padahal sekarang Onigashima hanya tinggal 5 menit lagi untuk mencapai ibu kota bunga. Perlu kalian ketahui jika babak ketiga dalam pagelaran Kabuki berisikan banyak sekali drama, seperti pembalasan dendam, pengkhianatan, kesedihan, kemarahan, dan azab pun ada di dalam babak ketiga ini. Di mana pada babak ketiga memang banyak sekali drama. Dimulai dari pembalasan dendam Akazae 9 pada Kaido, munculnya Oden palsu, pembacokan Okiko oleh Kanjuro yang dibalas pembacokan Kinemon pada Kanjuro yang merupakan sahabat terdekatnya. Kemudian penggeprekan Kinemon, perselisihan Kaido dan anak durhakanya, Yamete, kemudian azab yang menimpa Orochi, meskipun saat ini ternyata dia masih hidup. Berbeda dengan babak keempat yang berisikan peperangan dan pertempuran. Nah, apabila Kaido dikalahkan oleh Luffy pada babak ketiga, maka masih ada perang besar yang menunggu Luffy setelah kekalahan Kaido. Hal ini juga sudah dipersiapkan oleh Oda jika pihak pemerintah dunia mulai berdatangan. Dan CP0 pun sudah mulai ikut campur pada perang Wano Kuni kali ini, sehingga bisa diprediksikan banyak karakter-karakter baru yang akan datang ke Wano Kuni. Angkatan Laut bisa saja datang ke Wano, khususnya anggota SWORD, karena salah satu anggotanya ada di Onigashima saat ini. Kemudian pasukan revolusi, khususnya Sabo, bisa saja datang ke Wano Kuni, karena nyawa Luffy dan Robin saat ini sedang terancam. Lalu jangan lupakan Akagami no Jeki, di mana Oda mengatakan jika di tahun 2021 ini dirinya akan mulai melakukan pergerakan. Apakah dia juga akan ikut nimbrung ke Wano Kuni? Yos nakama, itulah prediksi untuk One Piece chapter 1029. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!